Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1402 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 43. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi sayang, dalam penampakan Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Emmaus, para murid tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka sebelum semua terjadi. Mereka mungkin menganggap kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah akhir semuanya. Mereka berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus sama seperti para nabi sebelumnya. Mati berarti selesai ceritanya. Tapi fakta dan kenyataan berbicara lain. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kalau saudara memperhatikan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ragu-ragu, yang tidak percaya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kepada perkataannya, kepada firman-Nya. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika para murid berbicara tentang Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Saudara lihat dalam Injil Matius 18 ayat 20. "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita bisa tahu cara mengundang Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita berkumpul, bersekutu, kita mendasarinya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan saat kita merasakan ada damai sejahtera. Amin. Ketika kita datang
beribadah kepada Tuhan, di saat kita mengambil saat teduh, kita merasakan damai sejahtera. Itulah tanda kehadiran Tuhan. Amin. Ada damai sejahtera. Makanya kita yang ada dalam persoalan pergumulan, lalu kita pergi ke gereja, kita beribadah di persekutuan, di komsel, dan lain sebagainya, saudara. Ketika kita ada dalam ibadah itu, kita sungguh merasakan damai sejahtera. Padahal sebelum kita datang, banyak persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sudah perhatikan, kita merasa tenang. Kita merasakan damai sejahtera itu. Karena Tuhan hadir, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkumpul berbicara di luar Tuhan, kita tidak mengundang Tuhan Yesus. Itu bahaya, saudara. Bisa-bisa yang hadir itu bukan Tuhan tapi iblis. Makanya seringkali terjadi dalam pertemuan, terjadi cekcok, berujung pada perkelahian dan bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena tidak mengundang Raja Damai, tidak mengundang Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan, dalam perkumpulan itu. Akhirnya yang datang iblis, jadi kacau semua, betul? Makanya dalam pertemuan, undang Tuhan Yesus. Amin. Supaya Tuhan Yesus hadir. Sehingga semua yang ada, mereka merasakan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tanda kehadiran Tuhan Yesus dalam perkumpulan orang, tandanya perkumpulan itu mengundang Tuhan Yesus, sehingga pembicaranya adalah membicarakan pekerjaan Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Amin. Berbeda dengan perkumpulan orang yang tidak dihadiri Tuhan, tapi dihadiri iblis. Perkumpulan itu pasti tidak membicarakan kemuliaan Tuhan, tapi justru sebaliknya. Yang mereka bicarakan tentang dunia. Dimulai dengan gosip, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke konteks firman Tuhan ini. Pada penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, membuat para murid ketakutan. Penampakan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka merasa seperti melihat hantu. Dalam pikiran mereka, yang mereka lihat itu, ini hantu. Karena mereka melihat sendiri, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Jadi yang ada dalam pikiran mereka para murid, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka menganggap dia hantu. Perhatikan ayat 37 dan ayat 38. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan respon para murid. Mereka terkejut, kaget, dan mereka menyangka mereka melihat hantu. Anak-anak saya sering mengejutkan saya. Tujuannya supaya saya kaget, saudara. Tapi mereka kecewa karena usaha mereka gagal. Saya tidak pernah terkejut, kaget. Anak-anak saya bilang, "Papa ini nggak seru, nggak pernah kaget." Saya kasih tahu kepada anak-anak. Orang yang suka kaget, suka terkejut itu karena mereka membuat kesalahan yang mereka sembunyikan. Makanya seringkali terjadi hanya bunyi suara cicak aja. Orang yang menyembunyikan kesalahan dalam hati mereka, mereka pasti kaget. Karena apa? Karena mereka menyimpan kesalahan dalam hatinya. Kalau saudara tidak ada kesalahan, pasti saudara tidak akan terkejut, tidak akan kaget. Walaupun saudara sudah dikejutkan dengan begitu mengerikan sekalipun, saudara tidak akan kaget, saudara tidak akan terkejut. Karena tidak ada dusta di dalam diri saudara. Tapi mereka yang menyimpan kesalahan, dusta, pasti mereka terkejut, saudara. Lihat para murid Tuhan Yesus. Mereka terkejut karena apa? Karena mereka menyimpan kesalahan dalam hati mereka. Apa kesalahan mereka? Mereka ragu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa Mesias harus menderita dan mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Amin. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya mereka tidak terkejut dengan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus.
Kalau mereka percaya, seharusnya mereka menanti-nantikan kebangkitannya di kubur itu. Amin. Tapi mereka kan kembali ke pekerjaan mereka. Ada yang kembali jadi nelayan. Makanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka yang terpukul dengan kejadian kematian Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka yang kecewa, yang ragu, yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kepada mereka lah Tuhan menampakkan dirinya. Supaya apa? Supaya mereka percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Amin. Haleluya. Ayat 39 dan ayat 40, perhatikan. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meyakinkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus meminta mereka untuk mendekat dan melihat dari dekat. Dan menyentuh tangan dan kakinya yang berlubang paku itu. Tuhan Yesus menyuruh mereka merabat tangan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Dia itu bukan hantu. Supaya mereka betul-betul percaya bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, benar-benar hidup. Dan meminta mereka melihat kakinya. Apakah masih injak tanah atau tidak? Karena hantu tidak ada daging dan tulang. Tuhan Yesus mau meyakinkan para murid bahwa apa yang mereka lihat itu betul-betul Tuhan Yesus, bukan hantu. Amin. Ayat 41, perhatikan sampai ayat 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin para murid, pembuktian Tuhan Yesus hidup itu masih kurang. Tuhan Yesus kemudian minta kepada mereka makanan. Dan mereka memberi ikan goreng. Tuhan Yesus makan di depan mereka. Tuhan Yesus mau buktikan kepada para murid bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Apa yang ada di depan mereka itu benar-benar Tuhan Yesus, bukan hantu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 20 ayat 29 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Haleluya. Kalau para murid sudah melihat Tuhan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, tapi mereka tidak percaya. Berbahagialah saudara dan saya. Walaupun tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dikatakan, berbahagialah saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, berkumpul, bercakap-cakap, berbicara tentang Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Undang Tuhan Yesus dalam perkumpulan saudara. Jangan mengundang iblis, saudara. Undang Tuhan Yesus supaya saudara merasakan damai sejahtera. Tanda kehadiran Tuhan, damai sejahtera. Amin. Yang kedua kita belajar. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang ketakutan, yang kecewa, yang ragu, yang kurang percaya. Tuhan Yesus menampakkan diri supaya apa? Mereka percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika saudara ditegur, dinasihati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara diteguhkan, itu adalah cara Tuhan menampakkan diri kepada saudara. Mungkin ada juga yang mengalami secara pribadi, tidak semua orang. Tuhan menampakkan diri melalui mimpi. Atau mungkin berjumpa langsung melalui penglihatan dan lain sebagainya. Tapi bagi banyak orang, mereka mengalami Tuhan karena mendengar firman Tuhan. Ada nasihat, ada teguran firman Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan secara langsung firman Tuhan kepada seseorang. Itu adalah cara Tuhan menampakkan diri kepada kita. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Walaupun
Kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Namun kita orang berbahagia. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita orang yang berbahagia. Kita orang yang diberkati. Amin. Karena kita tidak melihat, tapi percaya. Tuhan mau saudara dan saya. Walaupun kita mungkin tidak pernah mimpi Tuhan Yesus, tidak pernah mendapatkan satu penglihatan tentang Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus, berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya, kita orang berbahagia. Daripada mereka yang sudah beberapa kali mengalami penampakan Tuhan Yesus melalui mimpi dan juga melalui penglihatan, tapi nggak percaya, saudara. Lebih baik saudara yang tidak mengalami itu, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka. Mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Hubungan suami istri yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Sehingga dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan membuat mereka beruntung dan berhasil. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan mereka yang sakit. Mereka yang ada di rumah sakit. Yang sedang menanti masa-masa operasi, kami berdoa, kuasa Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang terpapar COVID, mereka yang stroke, lumpuh, sakit jantung, gagal ginjal, mereka yang kanker, tumor, mereka yang saat ini sedang menjalani cuci darah, sulit tidur, mandul, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa kesembuhan Tuhan terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa untuk Kak Yakob Joko Sarosa, yang berulang tahun, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Biar terus Tuhan memakai keluarganya. Semakin hari semakin diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di sana di 081-9130-1583 kali. Mari bersama-sama dengan kami hamba-hamba Tuhan dari Infinity Ministry, kita bersama-sama mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.